wabarakatuh. Hai Sobat Olahan Dapur, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya di Olahan Dapur. Kali ini saya akan membagikan resep mengenai olahan dari singkong, yaitu tape singkong. Sebelum masuk ke tahapan dan proses pengolahannya, saya akan membagikan sedikit informasi mengenai tape singkong dari jurnal yang saya baca yang berjudul Pengaruh Jenis Singkong dan Ragi Terhadap Kadar Etanol dalam Tape Singkong dari Didayati. Tape singkong merupakan makanan tradisional yang dibuat dari singkong melalui proses fermentasi. Mikroorganisme yang berperan dalam proses fermentasi yaitu Saccharomyces cerevisiae. Mikroorganisme yang hadir akan memetabolisme senyawa nutrisi dalam singkong selama proses fermentasi. Khamir akan menghidrolisis pati menjadi makanan yang selanjutnya akan difermentasi sehingga menghasilkan aroma dan aroma yang khas pada tape. Proses fermentasi ini dilakukan selama kurang lebih 72 jam. Tape yang sudah jadi memiliki rasa yang khas, dengan rasa manis dengan sedikit rasa asam serta adanya aroma alkohol, dan tape ini memiliki tekstur yang lunak. Nah, untuk praktikum kali ini ada yang berbeda teman-teman, karena digunakan beberapa jenis ragi yang berbeda, yaitu ragi komersial yang biasa kita beli di pasaran dan ragi hasil praktikum kelompok kami. Ragi hasil praktikum ini ada dua jenis, yaitu dengan perlakuan 1 dan perlakuan 2. Perlakuan 1 ini menggunakan bahan dari beras dan yang kedua dari beras ketan. Nah, nantinya tape yang akan kita buat dengan ragi yang berbeda ini akan kita bandingkan hasilnya. Nah, kemudian selanjutnya ayo kita lihat tahapan dan proses pengolahannya. Bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan tape singkong yang pertama adalah 1,5 kg singkong yang sudah dikupas kulitnya, dipotong dan dilakukan pengigisan permukaannya serta telah dicuci bersih. Selanjutnya adalah ragi tape. Ragi tape yang digunakan yang pertama adalah ragi tape komersial yang biasa kita jumpai dan kita beli di pasaran. Kemudian, ragi yang digunakan adalah ragi hasil praktikum dengan perlakuan pertama, yaitu dengan tepung beras ketan. Kemudian, ragi yang digunakan selanjutnya adalah ragi hasil praktikum dengan perlakuan 2, yaitu dengan tepung beras. Bahan selanjutnya yang digunakan adalah daun pisang. Mari menuju ke proses pengolahan tape singkong. Proses pengolahan yang pertama yaitu singkong dikukus atau direbus selama kurang lebih 30 menit sehingga tekstur singkong menjadi lembut. Setelah singkong dipindahkan ke dalam pengukus, lakukan penutupan dan hidupkan api. Tunggu selama kurang lebih 30 menit. Setelah dilakukan pengukusan, singkong dilakukan proses pendinginan dan pengeringan dengan tujuan agar ragi dapat bekerja secara optimal. Setelah singkong dingin, singkong dibagi menjadi 3 bagian untuk masing-masing perlakuan jenis ragi. Setelah dibagi menjadi 3 bagian, pertama, inokulasikan singkong di piring pertama dengan menggunakan ragi komersial dengan konsentrasi sebesar 0,05 dari berat singkong. Berat singkong yang digunakan ini adalah 500 gram. Jadi, ragi yang digunakan sekitar 25 gram setiap perlakuan ragi. Taburkan ragi secara merata di permukaan singkong. Setelah ragi dioleskan secara merata ke singkong, beri label perlakuan menggunakan stick notes dan simpan singkong perlakuan pertama. Selanjutnya, kita inokulasikan ragi yang kedua, yaitu ragi dengan perlakuan pertama dengan tepung beras ketan. Taburkan secara merata ragi hasil praktikum perlakuan pertama di atas permukaan singkong seperti ragi komersial yang sebelumnya ya teman-teman. Pastikan tangan kita bersih dan sudah melakukan pencucian tangan sebelumnya agar tidak ada bakteri atau mikroorganisme yang masuk ke dalam singkong yang akan kita fermentasikan. Dan jangan lupa untuk memberikan label yang kedua.
Selanjutnya, lakukan tahapan yang sama seperti dua jenis ragi sebelumnya kepada singkong. Dan jangan lupa untuk memberikan label ragi. Selanjutnya, wadah fermentasi yang akan digunakan dilapisi dengan daun pisang untuk memperoleh suasana anaerobik, sehingga dapat mendukung proses fermentasi oleh mikroba amilotik dan menjaga agar tapai tetap steril. Kemudian, pindahkan masing-masing singkong yang telah diinokulasikan bakteri ke masing-masing wadah yang berbeda. Jangan lupa untuk ditutup juga ya teman-teman, dengan tujuan agar mengurangi atau mencegah udara yang masuk pada tapai. Setelahnya jangan lupa untuk diberikan penanda lagi ya teman-teman. Kemudian wadah ditutup rapat dengan tujuan untuk mengurangi atau mencegah udara yang masuk pada tapai. Lakukan cara yang sama kepada dua singkong dengan perlakuan ragi yang berbeda, dan kita tunggu selama 72 jam atau 3 hari untuk proses fermentasinya. Nah teman-teman, ini sudah 3 hari atau sekitar 72 jam dilakukan proses fermentasi. Selanjutnya mari kita lihat dan bandingkan hasil fermentasi dari ketiga jenis ragi tapai yang kita gunakan terhadap singkong yang kita buat tapai singkong. Nah, ini tapai singkong hasil fermentasi selama 3 hari. Mari kita buka dan bandingkan hasilnya. Yang pertama merupakan tapai singkong dengan perlakuan menggunakan ragi komersial. Mari kita buka dan lihat hasilnya seperti apa. Kita ambil salah satu tapai singkong ya teman-teman. Dari aroma, tapai singkong hasil fermentasi ragi komersial ini memiliki aroma alkohol seperti tapai pada biasanya. Untuk tekstur dapat terlihat bahwa tapai hasil fermentasi ini lembut sekali ya teman-teman. Tapai singkong dengan ragi komersial menghasilkan sedikit air ya teman-teman. Dan untuk rasanya adalah memiliki rasa yang manis dengan sedikit rasa masam. Selanjutnya adalah tapai singkong hasil perlakuan menggunakan ragi perlakuan pertama, yaitu dengan tepung beras ketan. Mari kita lihat sama-sama bagaimana hasilnya. Sama seperti tapai yang tadi, kita ambil salah satu tapai singkong hasil fermentasinya. Dapat terlihat bahwa tapai singkong hasil fermentasi perlakuan 1 dengan ragi tepung beras ketan memiliki warna yang sedikit lebih keruh, dan tekstur yang dihasilkan sama seperti ragi komersial, yaitu lembut ya teman-teman, dengan sedikit berair. Untuk rasanya sama, yaitu manis dengan sedikit rasa yang masam. Ketiga merupakan tapai singkong hasil Dan yang terakhir merupakan tapai singkong hasil fermentasi menggunakan ragi perlakuan 2, yaitu tepung beras. Mari kita lihat sama-sama bagaimana hasilnya. Sama seperti ya tadi, kita ambil salah satu. Sama seperti tapai singkong hasil perlakuan menggunakan ragi tepung beras ketan, ragi menggunakan tepung beras ini menghasilkan tapai singkong yang bertekstur lembut dengan aroma alkohol dan berwarna sedikit lebih keruh. Untuk rasanya memiliki rasa yang sama, yaitu manis dengan sedikit rasa masam. Sudah saya rasakan rasanya manis ketiganya. Nah teman-teman, dari pembahasan hasil tapai singkong yang dihasilkan dari ketiga jenis perlakuan ragi yang berbeda, dapat kita tarik kesimpulan bahwa ragi hasil praktikum kelompok kami berhasil. Mengapa? Karena tapai singkong yang dihasilkan dengan dua jenis ragi hasil praktikum kami menunjukkan ciri-ciri yang sama dengan tapai singkong yang dihasilkan dari ragi komersial. Nah, mungkin sekian tutorial pembuatan tapai singkong dari ragi komersial dan ragi hasil praktikum dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.